Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya Salah Abdullah Dan saya Muhammad Febrian Adiguna. akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat lemari menggunakan aplikasi SketchUp tahun 2020. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi SketchUp, lalu pilih menu arsitektural dalam bentuk milimeter. Jika sudah, kita akan membuat alasnya terlebih dahulu dengan menggunakan tools rectangle. Kita ukur 1200,600. Jika sudah, kita push ke atas setinggi 2400 mm. Lalu setelah itu kita akan membuat grup dengan seleksi bangunan ini, klik kanan lalu make group. Setelah itu kita masuk ke bagian grup ini, kita zoom in, kita atur posisi kamera terlebih dahulu, kemudian kita membuat garis tipis-tipis atau garis putus-putus menggunakan tab Mixture Tools. Kita buat ke atas dengan ukuran 100 mm. Kemudian kita tebalkan garis ini menggunakan pensil. Jika sudah, kita akan membuat kedalaman ini dengan ukuran 20 mm. Jika sudah, kita akan membuat bodi pada lemari dengan menggunakan offset. Kita klik saja di bagian sini, kemudian kita arahkan kursor keluar dengan ukuran 40 mm. Jika sudah, kita akan push ke dalam dengan kedalaman 580 mm. Setelah itu kita keluar dari grup, kita lihat sekelilingnya bagaimana penampakan pada bodi lemari, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita atur kembali ke posisi kameranya, kemudian kita membuat rectangle untuk menjadikan sekat pada bangunan lemari. Kita taruh sini, kemudian kita push ke samping kanan, ukurannya 40 mm. Setelah jadi, kita akan membuat grup pada sekat lemari ini dengan klik bagian garis ini, klik bagian garis ini dengan 3 kali atau 4 kali, kemudian klik kanan make group. Setelah itu kita akan membuat garis tengah untuk sebagai patokan saja teman-teman. Kita atur dulu posisi kameranya agar lebih enak. Oke, sudah, kita tentukan midpointnya dulu terlebih dahulu teman-teman. Ini dia midpointnya, kita garis ke bawah, kemudian kita pindahkan sekat ini ke garis tengah ini dengan menggunakan menu tools move. Kita geser, klik ke kanan, kita zoom in perlahan, kemudian kita arahkan pada posisi tengah. Jika sudah seperti ini, kita akan menghapus garis tengah ini. Kita hapus garis tengah ini. Ya, jika sudah, maka penampilan awalnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan membuat alas pada drawernya menggunakan rectangle tools, lalu kita push setinggi 40 mm saja. Kita buatkan grup, pencet 4 kali, kemudian klik kanan lalu make group. Setelah itu kita akan mengkopikannya dengan menggunakan Alt plus Ctrl dengan menu tools move. Klik. Oke, kita akan membuat tinggi ini. Alt plus Ctrl, kemudian klik. Kita masukkan angka 250 mm. Kemudian lakukan hal yang serupa menggunakan menu move, kemudian pencet Alt plus Ctrl secara bersamaan dan klik.
atur ketinggiannya setinggi 250 mm. Kita pencet enter, kemudian kita akan membuat blok dari alas 1, 2, dan 3 menjadi satu grup. Kita pencet menu select, kemudian kita tahan shift, kita klik kanan dan make group. Lalu kita akan membuat drawernya teman-teman dengan menggunakan rectangle tools. Kita arahkan bagian sini. Jika sudah, kita push kembali dengan ukuran 20 mm. Setelah itu kita membuat garis tengahnya atau midpoint sebagai patokan saja teman-teman. Kita ukur segini saja, 135,23 cm. Kita atur juga ke bawahnya juga sama, 135,34 mm. 135,24 mm. Ya, jika sudah, kita hapus garis 1, garis 2, garis 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah itu kita push bagian kotak sini ke depan dengan ukuran 20 cm. Lalu kita arahkan kamera ke atas, kita zoom in sebentar, lalu kita membuatkan bolong pada bagian sini. Pencet rectangle tools pada bagian sini sampai tulisan on edge muncul, lalu kita garis ke samping sampai muncul tulisan on face. Jika sudah, kita push kembali ke bagian bawah sampai ada tulisan offset limit to 47 mm. Oke, jika sudah, maka penampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan membuat grup antara drawer dan gagang pintu ini, gagang drawernya teman-teman. Kita cukup pencet bagian gagangnya sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita klik kanan, make group. Setelah itu kita akan mengkopikannya dengan menggunakan menu move, pencet Alt plus Ctrl, dan kita arahkan ke bawah, langsung jadi drawer kedua teman-teman, bisa dilihat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan antara alas dan drawer ini teman-teman, dengan cara kita menggunakan menu select, tahan shift. Oke, jika sudah, kita akan membuat grup. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke belakang, dengan kedalaman 40 mm saja teman-teman. Tidak usah banyak-banyak, cukup 40 mm. Oke, jika sudah, maka akan tampilannya seperti ini, namun di bagian belakang ada sedikit penonjolannya. Untuk masalah ini kita bisa atasi dengan menggunakan menu scale. Pencet dulu terlebih dahulu bangunan ininya, kemudian kita pencet menu scale, kita dorong ke depan perlahan sampai ada tulisan on face in group. Oke, jika sudah, kita arahkan kembali kamera ke depan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kedua pintu dari lemari ini. Nah, langkah dari membuat kedua pintu ini cukup lumayan gampang karena kita tinggal menambahkan rectangle. Menggunakan rectangle dan kita tetapkan dari ujung sudut point awal hingga ke sudut point akhir. Jika sudah, kita pull up ke depan dengan ketebalan 20 mm, lalu kita enter, kemudian kita beri offset agar kita memberikan batas untuk kaca dari lemari tersebut. Maka tampilan akan seperti ini, dan kita klik 4 kali untuk melakukan grup dari pintu lemari ini. Kemudian kita copy agar membuat dari pintu kedua dari lemari ini.
kemudian kita geserkan ke samping. Ketika sudah pas, kita tampilannya akan menjadi seperti ini, dan kita akan membuat gagang pintu dari lemari ini. Nah, kita kemudian grup pintu kanan, lakukan arah kamera ke zoom in agar mempermudah garis dari membuat gagang pintu dari lemari ini. Nah, kemudian kita ketika ada garis tengah atau midpoint, kita beri garis menggunakan pensil. Lalu kita membuat ukuran hingga menggunakan rectangle. Kita tetapkan saja menjadi 200 mm, 90 mm. Nah, kita atur kembali bawahnya agar presisi. Ya, 20,9 mm. Kita hapus garis tengahnya, kemudian kita pull up ke depan agar memberikan efek timbulnya. Nah, kita akan membuat bolongan atau pegangan tangannya agar mempermudah atau mereplikakan lemari aslinya gitu. Ya. Dengan cara menggunakan menu offset, klik sekali menggunakan atur 7 mm saja, kemudian kita beri menggunakan garis agar dapat mudah dilubangi. Kita bagian bawahnya juga, lalu kita hapus garis yang ada di tangannya, kemudian kita pull up ke belakang. Push kita ke belakang sampai muncul N ya, kemudian menjadi seperti ini, jadi seperti gagang lemari pintu aslinya. Kemudian kita akan membuat yang serupa di bagian sisi kirinya lemarinya agar tidak terjadi keliruan. Kita sini membuat gagang pintu selanjutnya. Langkahnya sama seperti pembuat gagang pintu di pintu sebelah kanan. Tinggal kita sesuaikan saja. Ya, kita samakan, luruskan agar pintu kanan dan kiri itu sama untuk gagang pintunya. Lalu kita hapus garis ininya. Kita zoom in, kemudian kita push ke depan dengan ukuran 20 mm saja agar sama kanan kiri. Tapi itu ya, offset, kemudian kita berikan offset sama saja seperti yang sebelumnya agar membuat pintu atau gagang pintu menyerupai aslinya. Ya, kita buat garis ini, nanti kita akan push agar berlobang, agar mempermudah tangan untuk membuka lemari tersebut. Lalu kita hapus, ya, kemudian kita push ke belakang. Nah, jika sudah keduanya ada pintu dan gagangnya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, sini saya akan membuat pintu lemari itu tampak terbuka agar kalian bisa melihat dalamnya. Atau inovasi aja ini mah. Nah, kita arahkan kamera ke atas lemari agar menu rotate agar bisa membuka pintu dari lemari ini. Kita cari garis berwarna biru ya. Nah, ketika sudah menu rotate dengan memposisikan kepada pintu lemari dengan mendapatkan garis yang berwarna biru atau gambar yang berwarna biru, kita pencet, kita arahkan ke sebelah kiri, pencet lagi, kemudian kita geser ke depan. Nah, tampaknya seperti pintu lemari yang terbuka. Kita atur dengan baik agar presisi agar terlihat seperti lemari yang terbuka. Ya, pintu lemari sudah terbuka. Nah, di sini kita lihat ada kelonggaran ya. Kita bisa atasin dengan cara menu rotate kembali atau menggunakan move. Kita geser ke arah bagian belakang, kita posisikan agar sejajar. Sejajarkan dengan garis dari lemari atau
kotak dari lemarinya. Sebentar. Oke. Jika sudah tampilan akan menjadi seperti ini. Nah, langkah terakhir kita tinggal menambah corak atau kita inovasi saja agar terlihat nampak seperti nyatanya, seperti lemari pada aslinya. Kita memilih pada material, kemudian menu wood atau menu kayu ya. Kemudian kita berikan ke semua sisi dari lemari ini. Ya, kita bagian roller juga kita berikan. Ya, kita berikan corak-corak. Nah, kalian bisa dilihat di bagian material dan pencarian ketika aja wood atau kayu. Nah, kemudian kita pencet. Ketika kita mau laci ini berwarna yang berbeda, tinggal kita pencet select dan pilih. Nah, kita berikan warna silver ya. Ketika sudah, kita akan memberikan motif atau warna pada bagian pintu lemari. Kita berikan saja bagian silver atau warna putih seperti ini. Kemudian ketika kita mau menambahkan kaca pada depan lemari atau pintu lemarinya, kita tinggal cari saja di bagian material, yaitu glass and mirrors. Nah, atau enggak windows juga bisa. Nah, kita tinggal beri warna pada sisi-sisi pintu lemarinya. Kemudian kita juga memberikan corak pada bagian pintunya. Terus scroll dikit, terus kita arahkan posisi dari kamera atau posisi dari penglihatannya. Terus kita rapikan semuanya. Ya, kita tinggal memasukkan warna-warnanya saja nih, karena kita sudah tahap finishing atau penyelesaian dari pembuatan lemari ini. Nah, kita berikan yang sama kepada pintu lemari satunya, sebelah kanan, sebelah kiri, biar sama dan terlihat cantik saja. Bagus. Nah, kita berikan warna di sini. Ya, kemudian kita coba efek kaca pada pintu lemari satunya. Ya, kita yang samakan saja dengan pintu yang satunya. Nah, kita berikan efek terbuka. Nah, kita berikan efek kayu juga di sebalik pintu dari pintunya. Maka jadilah pintu dengan desain modern dan minimalis, lemari yang modern dan minimalis yang bisa ada dua sisi kaca. Inilah hasil dari pembuatan lemari dengan modern klasik. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.